Bapak Ibu semua, salam dalam Dharma, namo Buddhaya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Budiman Jayaputra atas kesediaannya untuk memberikan Dhamma Talk online pada hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Untuk doa akan dibawakan oleh Cisari. Kepada Cisari kami persilahkan. Ya Romo Ramani, marilah kita bersikap kali. Aum. Terpujilah Tien Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Dengan hikmat dan sujud, kami mohon kehadapan Guru. Bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia. Tunjukkan kami cahaya kesunyatan Dharma. Bangkitkan sadar Engkau dalam diri kami. Limpahkanlah berkah dan bimbingan-Mu pada Dhamma Talk pada malam hari ini. Semoga kami dapat melaksanakan dengan baik. Berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, hiduplah semua dalam cinta kasih, tenang, tentram, dan bahagia. Sadhu. Terima kasih. Fotonya ada. Ya, sebelum dimulai acara ini mungkin ada pengumuman juga Ci sebelumnya. Oleh Cisari, kami persilakan Ci. Saya ucapkan selamat malam. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Wilayah Jawa Barat dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan Pusdiklat dan kantor Magabutri Jabar. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdana dapat disalurkan melalui rekening di Bank BRI dan BCA. BRI atas nama Majelis Agama Buddha Tridharma Jawa Barat. Yang dapat Bapak Ibu lihat di screen pada layar ini dan juga di Bank BCA atas nama Lilawati. Saya pikir itu aja, sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, terima kasih kepada Cisari. Selanjutnya, sebelumnya kita sampaikan terima kasih kembali kepada Dr. Budiman Jayaputra atas kesediaannya untuk memberikan Dhamma Talk-nya pada malam hari ini. Sebelumnya saya bacakan CV dari Bapak Budiman Jayaputra. Lahir di Bekasi 24 September 1966. Wah, ini baru banget ulang tahun nih. Sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, tinggal di Taman Harapan Indah, Tubagus Angke, Jakarta Barat. Status menikah dengan 2 orang anak. Lulus dari Sekolah Negeri Dasar Negeri Pondok Gede 1 di Bekasi tahun 79, SMP Negeri 81 Jakarta tahun 82, lulus dari SMA Negeri 14 Jakarta tahun 85, lulusan dari Fakultas FISIP Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia tahun 1994, terus lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka tahun 1996,
lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara tahun 2002, dan lulus dari program pendidikan dokter spesialis psikiatri FKUI 2009. Oh, ini Pak Dr. Budiman Jaya Putra ini kayak demen banget belajar nih. Gelarnya panjang banget. Nah, untuk riwayat pekerjaannya saat ini mulai dari 2009 sampai 2012 sebagai dokter psikiatri di RSKD Durensawit. Terus ketua tim Patient Safety RSKD Durensawit tahun 2010 sampai 2012. Ketua Satuan Medis Fungsional SMF Psikiatri RSKD Durensawit 2010 sampai 2011. Ketua Subkomite Mutu dan Audit Medik Komite Medik RSKD DS Durensawit tahun 2010-2012. Anggota tim penyusun medical staff Bailau Komite mukanya. Iya. Muka kita. Muka kita. Di sini nih kelihatan ntar. Jangan. Kedengeran nggak suaranya? Pak. Nah, ini dulu, mute dulu. Oke. Lalu dokter psikiatri di RSUD Koja, Jakarta, Maret 2012 sampai Maret 2019. Internal Auditor Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 di RSUD Koja, Jakarta 2013 sampai 2018. Kepala Bidang Psikiatri pada Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat kelima, Jakarta, Mei 2012 sampai Desember 2018. Dokter Psikiatri di Swedish Medical Clinic, Jakarta dari April 2018 sampai dengan sekarang. Saksi ahli untuk perkara penyalahgunaan narkoba (NAPZA) di persidangan pengadilan Mei 2012 sampai dengan sekarang. Narasumber tentang penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS, dan bidang psikiatri sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Lalu banyak sekali workshop-nya yang diikuti oleh Pak Dr. Budiman Jaya Putra ini, mulai dari pelatihan 8-hour Gunprenopin Certification Training Workshop Cipanas tanggal 29 Agustus 2007 oleh Indosam, pelatihan diseminasi dan informasi standar pelayanan NAPZA Bandung tanggal 19 sampai 21 April 2010 oleh Depkes RI, pelatihan Care Support and Treatment CST bagi petugas pelaksana program HIV/AIDS di Bandung tanggal 20 sampai 26 Juni 2010 oleh Komisi Penanggulangan AIDS KPA Depkes RI, seminar dan workshop tuntutan hukum terhadap rumah sakit 3 sampai 4 Juli 2010 oleh Depkes RI, workshop seminar Montgomery and Asperger Depression Rating Scale MADRS and Young Mania Rating Scale YMRS 2 Juli 2010 oleh Departemen Psikiatri FKUI, workshop Hamilton Rating Scale for Anxiety HAMA and Hamilton Rating Scale for Depression HAMD tanggal 6 sampai 7 Agustus 2010 oleh PDSKJI Sumatera Utara, pelatihan mentoring klinis RS rujukan ARV dan sosial revisi pedoman ARV 2010 tanggal 26 sampai 27 Oktober oleh Ditjen PP dan PL Kemenkes RI, pelatihan program terapi rumatan metadon PTRM 22 sampai 26 November 2010 oleh RSKU Cibubur, workshop Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI 2 RF tanggal 6 Januari 2013, pelatihan Internal Auditor Training System Manajemen Mutu ISO 9001-2008 di RSUD Koja, Jakarta 29 sampai 31 Januari 2013. Mengikuti berbagai seminar, kongres, simposium, workshop, dan lainnya yang berkaitan dengan psikiatri, NAPZA, HIV/AIDS, baik di dalam maupun di luar negeri. Berarti kita beruntung sekali, Bapak Ibu, saat ini Pak Dr. Budiman Jaya Putra
bersedia menyediakan waktunya untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sambut Dr. Budiman Jayaputra. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilakan untuk Dr. Budiman Jayaputra. Ya, terima kasih Dian. Ya, saya sampaikan CV saya memang sebelumnya CV yang lengkap ya. Cuma waktu itu saya bilang dibacakan yang penting-penting aja, nggak usah semuanya. Cuma dibacakan semuanya jadi apa ya, ngabisin waktu ya. Ya, tapi ya terima kasih. Saya diberikan kesempatan kali ini ya. Ya, jadi memang seperti topik yang akan saya bawakan adalah mengelola mental dalam mengatasi loba. Jadi karena saya sehari-hari memang bergerak di bidang psikiatri atau kedokteran jiwa. Jadi memang saya paling sering tuh mengelola mental karena memang banyak pasien-pasien saya itu yang mengalami masalah dalam hal pengelolaan mental sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan. Sebetulnya kalau kita perhatikan ya, atau kalau kalian perhatikan bahwa sebagai seorang dokter psikiatri itu sebetulnya lebih enak ya dibandingkan dokter yang lain. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebetulnya kunci penyelesaian permasalahan ada pada diri masing-masing semua. Gitu. Saya hanya menunjukkan kuncinya sebetulnya. Nah, cuma yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang pasien ini ya tidak kesulitan dalam hal mengendalikan mentalnya sehingga perlu dibimbing. Ya kira-kira seperti itu. Oke, saya coba share screen ya biar kita sama-sama bisa belajar bagaimana mengelola mental dalam mengatasi loba. Ya sudah terlihat ya ini ininya PowerPoint-nya. Ya sudah. Sudah ya. Oke. Ya ini jadi mengelola mental dalam menghadapi loba ya. Oke, kita mulai. Nah, ini dia. Sabe sata bawantu sukitata. Ya. Biasanya ini terakhir ya. Kalau saya ini pertama ya. Kalau terakhir sudah selesai. Enggak ya. Sabe sata bawantu sukitata. Jadi kata-kata buat umat Buddha kayaknya klise banget ya. Hampir kita semua kenal nih istilah ini. Bahkan umat non-Buddhis saja sekarang sudah kenal. Ya, coba kalau Wesak, semuanya pasti mengucapkan selamat hari Wesak, sabe sata bawantu sukitata. Semua sudah tahu istilah ini. Apa sih artinya sabe sata bawantu sukitata? Itu kan kita mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Apa arti di balik kata sabe sata bawantu sukitata? Artinya apa? Persepsi orang luar terhadap umat Buddha adalah kasihan umat Buddha ini umatnya menderita. Makanya sampai diberikan ucapan sabe sata bawantu sukitata ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Berarti kita adalah makhluk menderita gitu. Nah, ini juga yang perlu kita luruskan ya, hati-hati ya. Karena banyak sekali kita sebagai umat Buddha ini dipelintir ya. Sehingga kadang-kadang bagi mereka yang sadanya atau keimanannya kurang kuat, begitu dibilang, "Lu ngapain jadi umat Buddha? Umat Buddha kan umat yang menderita." Lihat aja doanya, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Berarti kan lu menderita, makanya didoain supaya lu bahagia. Kan kira-kira seperti itu. Nah, hati-hati. Ya, bukan seperti ini. Ya, bahwa di dalam catur Arya Marga dikatakan bahwa duka Arya Saca, bahwa ada bahwa dalam kehidupan ini ada satu penderitaan, itu adalah fakta. Ya, tapi bukan berarti bahwa kalau dikatakan bahwa dalam hidup ini ada penderitaan, berarti juga ada kebahagiaan. Gitu. Jadi jangan mau kalau kita nanti dipelintir begitu ketemu. Biasanya sih ABG nih, ABG dipelintir oleh mereka yang dari tetangga-tetangga, aduh masih agama Buddha ya, aduh kasihan banget ya kita ya sebagai umat Buddha ya. Begitu ditanya, masih agama Buddha ya, aduh seolah-olah agamanya itu jadul banget atau agamanya jelek banget, seolah-olah kita masih dianggap masih agama Buddha gitu. Dan kadang-kadang kita menjawabnya dengan malu. Iya masih. Nah, jadi jangan ini ya. Jadi buat teman-teman ya, terutama nih remaja-remaja. Saya selalu kalau memberikan Dhamma Talk ya kepada remaja-remaja, saya selalu membakar sada mereka. Karena apa? Kita sebagai umat Buddha ini jangan mau dipelintir-pelintir sehingga akhirnya iman kita, sada kita goyah, akhirnya apa? Kita nyebrang ke tetangga. Ya, ini yang harus diwanti-wanti. Makanya untuk
Bapak Ibu semuanya yang punya anak-anak remaja harus dibekali dengan sada yang kuat, ya harus dibekali betul-betul dengan pendidikan Buddhis yang mumpuni. Sehingga apa? Sehingga mereka punya sada itu kuat. Jadi walaupun digoyahkan kiri kanan tetap tidak tidak lepas ya. Gitu. Ya, ini jadi Sabe Sata Bhawantu Sukhitata kita memang mengharapkan orang berbahagia, mengharapkan semua makhluk berbahagia, tapi bukan berarti jangan sampai kita dipelintir dianggap bahwa agama Buddha adalah agama yang menderita. Bukan ya. Jadi bahwa fakta di dalam agama Buddha bahwa penderitaan itu dalam kehidupan itu adalah fakta, itu adalah satu kenyataan. Tapi dalam kehidupan itu pula ada yang namanya kebahagiaan. Ya, nah ini bahagia dambaan setiap orang, ya, dan tidak ada yang mau menderita. Jadi kalau kita tanya kepada siapapun, ya, itu tidak pernah ada yang mau menderita. Semuanya mau bahagia, ya. Tapi, nah ini yang jadi pertanyaan adalah mengapa sulit terrealisasi, ya? Bilangnya si Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, baru aja ngomong ya, tiba-tiba kita merasa aduh apa ya kesel, rasa menderita apa segala macam. Nah, padahal baru saja mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Nah, mengapa sulit sekali terrealisasi? Adalah salah satunya karena pola pandang yang salah. Pola pandang yang mana sih yang salah? Nah, ini ya, Bapak Ibu saudara-saudara ya. Bahagia diukur dari materi. Ini yang salah satu sudut pandang kita yang salah. Ya, nanti pelan-pelan kita perbaiki ya. Nah, ini makin kaya dianggap makin bahagia ya. Selalu kita selalu ketemu orang tuh kalau begitu misalnya kita biasanya ada acara reuni atau orang melihat kita naik mobil apa segala macam. Kadang-kadang mereka tuh hebat ya, katanya waduh udah happy sekarang ya. Nah, ini ya bahagia selalu diukur dari materi dan makin kaya dianggap makin bahagia ya. Kenapa demikian? Nah, ini juga nggak salah ya. Saudara-saudara ya, tidak salah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia materi. Kita manusia ini kalau di dalam 31 alam kehidupan, kita hidup di dalam bumi manusia. Ini adalah disebut kama sugati bumi. Kama sugati bumi artinya apa? Artinya alam kehidupan yang penuh dengan nafsu indera. Kama M-nya 1 ya. Kalau kama M-nya 2 itu adalah karma, perbuatan ya. Ini kama artinya atau raga atau loba ya, sama ya. Nafsu indera. Jadi kama sugati bumi artinya apa? Kenikmatan nafsu indera, alam yang penuh dengan kenikmatan nafsu indera, dan itu adalah juga di dalam alam materi. Jadi kita mengukur segala sesuatu dari dunia materi. Jadi tidak mengherankan kalau akhirnya bahagia itu diukur dari materi. Ya, makin kaya, makin banyak materi, dianggap makin bahagia. Ya, ini juga tidak salah ya, karena kita memang hidup di dalam dunia materi. Nah, lalu kita mulai masuk mengenai loba. Loba ini sebetulnya sesuatu yang sederhana dan dijumpai sehari-hari. Ya, kita sering ya, kalau kita sebagai umat Buddha pasti sering nih berkenalan atau mengucapkan kata loba. Ketika orang makan, lagi sedang bersemangat atau dalam tanda kutip rakus ya, kita langsung melihat penuh loba gitu. Atau saya ngomong dengan berapi-api, ini juga di dalamnya ada unsur loba. Ya, gitu. Ya, nah ini sering dijumpai. Ya, semua mengerti. Ya. Tapi apakah kita sudah praktikkan dalam mengendalikan loba? Ini kita lihat. Nah, oke. Kita tentu sejak kecil ya sudah tahu ya istilah ini, pepatah. Buku sebagai gudang ilmu. Ya, tapi ada tambahan lagi. Nah, ini membaca adalah kuncinya. Ya, jadi bukan hanya kita punya gudang, rata-rata kita semua punya gudang ilmu ya, tapi kalau kita nggak baca, kita juga tidak akan mendapatkan manfaat dari buku tersebut. Nah, demikian pula kitab suci harus dipraktikkan. Ya, jadi saya di sini ingin memotivasi, menghimbau saudara-saudara semua, termasuk saya. Ya, mari kita praktikkan kitab suci. Karena apa? Kitab suci tidak akan membuat kita menjadi suci kalau tidak kita praktikkan. Ya, kenapa disebut kitab suci? Karena kitab itu bisa membawa kita kepada kesucian. Bukan kalau kita membeli kitab suci yang lengkap atau kita punya kitab suci Tripitaka yang lengkap, lalu kita menjadi suci. Tidak demikian. Ya, agama Buddha beda dengan agama yang lain.
Kitab suci itu adalah untuk kita praktikkan, untuk kita jalani sehari-hari untuk mencapai kesucian, ya, bukan dengan mengagung-agungkan. Kalau kitab suci kita dihina atau apa, kemudian kita merasa marah. Tidak perlu, karena apa? Kitab suci itu untuk kita praktikkan dan membawa kepada kesucian, ya. Nah, ini ya akhirnya bahwa kebahagiaan tidak dapat dicapai tanpa mengendalikan loba. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa mempraktikkan loba ini, ya. Nah, ini saudara-saudara ya, kalau yang belum pernah, mudah-mudahan ya pernah semua ya melihat kitab suci Tripitaka ya. Ini kitab suci Tripitaka, ini yang merah sama yang biru ya. Ini saya ambil foto ini beberapa tahun yang lalu, mungkin 15-20 tahun yang lalu ya, ketika ada pameran Buddhis ya. Ini kitab suci Tripitaka yang lengkap, dan rasanya termasuk saya ya, kita semua jarang sekali mempunyai kitab suci Tripitaka yang lengkap ya. Paling kita punya apa? Dhammapada ya. Paling kita punya apa? Misalnya buku Parita ya. Parita Dhammapada itu bagian dari kitab suci ya. Gitu. Nah, tapi kitab suci Tripitaka yang lengkap ini kalau dikumpulkan mungkin ada satu lemari ini. Ya, makanya disebut Tripitaka. Tripitaka artinya 3 keranjang. Ya, karena memang ada berkeranjang-keranjang, sekeranjang Sutta, sekeranjang Winaya, dan sekeranjang Abhidhamma. Ya. Oke. Nah, lalu di manakah bahagia, saudara-saudara ya? Jadi bahagia ini subjektif atau objektif? Ya, jadi bahagia ini adalah sebetulnya subjektif. Tapi banyak orang yang salah mengartikan. Bahagia dianggap sebagai sesuatu yang objektif, berdasarkan objeknya. Padahal bahagia itu adalah subjektif. Bahagia itu tergantung dari kita sendiri, bukan dari objeknya. Sehingga karena bahagia itu subjektif, seringkali kita mencari di tempat yang salah. Ya, ini seperti kisah mencari cincin di bawah tiang listrik ya. Ini sebetulnya cerita jadul banget ya. Ini cerita ini saya dapatkan dari buku ketika saya SMP tahun 80-an. Waduh, dengan cerita begini ketahuan ya, kira-kira ya umur saya. Tapi tadi sudah disebutkan ya, umur saya kelahiran tahun 66, jadi sudah di atas gocap ya. Gitu. Jadi nggak heran ya, kalau saya nih masih pakai cerita-cerita jadul nih. Jadi ini saya ambil ini cerita ini dari buku bahasa Inggris waktu saya SMP ya, English for Student ya. Di situ dikisahkan, ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah mendengar cerita ini, ya akan saya ulangi sedikit ya. Jadi dikisahkan ada seseorang sedang mencari sesuatu di bawah tiang listrik. Bawah tiang listrik ini adalah jadi zaman dulu itu tiang listrik itu ada lampunya, ada lampu penerangan ya, seperti lampu jalan ya. Sekarang juga masih ada sih ya. Nah, jadi ada seseorang yang sedang berkeliling di sekitar tiang listrik mencari sesuatu. Nah, ketika dia sedang mencari sesuatu itu, dilihatlah sama orang lain gitu. Orang lain melihat. Kemudian si orang ini bertanya kepada yang sedang mencari, dia bilang, "Pak, Bapak mencari apa?" gitu. Kemudian si bapak ini bilang bahwa dia sedang mencari cincin yang hilang gitu. Jadi yang tadinya satu orang mencari cincin, akhirnya sekarang dibantu 2 orang. 2 orang mencari cincin. Nah, kemudian ketika sudah lama cincinnya ternyata tidak ketemu. Cincinnya tidak ketemu, kemudian mereka, si yang menolong ini bertanya kepada yang tadi yang dia bantu. Dia bilang, "Bapak yakin cincin Bapak hilang?" Gitu. "Iya," dia bilang, "cincin saya hilang." Udah. Dia cari lagi tapi tidak ketemu, sampai akhirnya yang si penolong ini bertanya, "Cincinnya hilang di mana?" gitu. Terus kemudian dia jawab, "Di mana?" "Cincinnya hilang di rumah." Nah, kemudian si orang yang menolong ini istilahnya tepok jidat ya. "Aduh," dia bilang, "cincin hilang di rumah, kok nyarinya di bawah tiang listrik?" katanya. Terus alasan dia apa? "Rumah gua gelap." Gitu loh. Rumah gua gelap, makanya dia cari di bawah tiang listrik yang terang gitu loh. Nah, ini. Jadi mungkin kita bisa tertawa ya mendengar cerita seperti ini, bahwa bodoh sekali orang itu mencari cincin di bawah tiang listrik, hilangnya di rumah, tapi dicarinya di bawah tiang listrik dengan alasan di rumahnya gelap, kalau di bawah tiang listrik terang. Nah, kalau seperti ini, ketemu nggak cincinnya? Ini nggak bakal ketemu, sampai budak juga istilahnya. Nah, kita mungkin bisa apa ya? Bisa mengejek orang tersebut, si pencari cincin, mengatakan bahwa bodoh sekali dia. Cincinnya hilang di rumah hanya karena rumahnya gelap, lalu dia mencari di bawah tiang listrik, di tempat yang terang. Nah, tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan salah. Apa yang terjadi pada
pencari cincin di bawah tiang listrik tersebut seringkali tanpa kita sadari terjadi pula pada kita. Contoh sederhana, kita mungkin bukan umat Buddha ya, mungkin kita lihat contoh yang sederhana. Ketika seseorang sedang mengalami masalah, apa yang mereka lakukan? Bukan menyelesaikan masalah, tapi apa? Dengan cara melarikan diri dari masalah. Misalnya apa? Minum minuman keras, menggunakan narkoba. Ini kan sama juga saya katakan mencari di tempat yang salah. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah akan dapat bahagia? Tidak mungkin. Tidak mungkin dapat bahagia. Ya, karena sudah mencari di tempat yang salah. Ya. Nah, ini ya. Kenapa mereka mencari di tempat yang salah? Nah, ini karena pola pikir sejak kecil kita ya, tadi kita dalam arti gini. Kita mengukur bahagia itu dari materi. Ya. Nah, ini seolah-olah kita sebagai mencari cincin di tempat yang salah. Nah, kenapa kita mencari di tempat yang salah? Karena pola pikir kita yang sejak kecil sudah diajarkan aliran materialistis. Kita sudah sejak kecil mengukur sesuatu itu dari sudut materi, ya. Tapi salah nggak sih orang tua kita ya mengajarkan kita dari sudut pandang materi? Enggak juga sih ya sebetulnya. Karena apa? Materi itu sebetulnya ya lebih gampang ya. Lebih gampang dihitung, dilihat ya. Ya, jadi materi itu lebih jelas, konkret, kasat mata dan terukur. Misalnya saya punya uang 100.000. Sementara bapak-bapak atau saudara-saudara punya uang 1 juta. Itu sudah bisa kelihatan bahwa saya punya uang 100.000, saudara-saudara punya uang 1 juta. Berarti uang saya hanya 10% dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian ya. Tapi kalau bahagia itu belum tentu sama. Ya. Nah, kenapa pola pikir kita sudah diajarkan sejak kecil menjadi seorang yang kalau saya bilang menjadi aliran materialistis, ini tanpa sadar kita sudah diajarkan demikian. Sebagai contoh, ya, kita sejak kecil misalnya ketika makan ya kita makan ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, ada daging dan sebagainya. Biasanya tuh ketika kita makan dan sudah mulai kekenyangan, apa yang terjadi? Biasanya mama kita ya mulain ya udah kenapa udah kenyang ya udah nasinya nggak usah dihabisin dah, dagingnya aja yuk habisin, yuk lauknya aja yuk habisin. Ya biasanya seperti itu ya. Dan di situ tanpa sadar loh sebetulnya saudara-saudara, kita sudah sejak kecil sudah diajarkan menjadi orang yang materialistis. Kenapa? Karena nasi lebih murah daripada daging, nasi lebih murah daripada lauk pauk. Makanya jadi kalau nasi dibuang kita merasa nggak sayang, tapi kalau lauk pauk atau daging dibuang rasanya aduh nggak rela, itu kan lebih mahal. Coba perhatikan, kita tanpa sadar sudah sudah menerapkan aliran materialistis ini kepada anak-anak kita. Nah, apakah mau diteruskan? Apakah mau diwariskan hal seperti ini? Ini yang harus kita rubah. Ya, kita harus kita harus rombak sosialisasi seperti ini supaya apa? Anak kita tidak lagi menjadi anak-anak yang beraliran materialistis. Sehingga apa? Mereka tidak mengukur dari sesuatu yang beraliran materi. Ya, sama seperti kita misalnya kalau mungkin yang kita lagi belajar mobil atau apa ya, misalnya kalau di depan kita ada angkot atau apa ya, kita biasanya agak cuek ya. Tapi kalau biasanya lagi belajar mobil di depan kita atau yang naik motor ya, di depan kita mobil Alphard atau mobil Mercy, biasanya tuh orang tua tuh kadang-kadang hati-hati loh di depan Mercy loh, ntar nggak sanggup lo gantinya katanya. Nah, ini juga tanpa sadar kita sudah diajarkan aliran materialistis. Ya. Jadi saya katakan bahwa para guru, orang tua kita yang nggak salah, karena memang kita hidup di dunia materi. Ya. Sulit sekali mengukur kebahagiaan. Sebagai salah satu contoh, misalnya pada saat ini kita semua diberikan minuman. Kita diberikan minuman, apakah Bapak Ibu semua akan mendapatkan kenikmatan yang sama? Berbeda-beda. Kalau tidak percaya kita boleh coba, ya. Nah, saya merasakan minuman tersebut begitu bahagia. Karena apa? Saya sudah ngomong banyak, kehausan. Jadi sambil istilahnya sambil mau minum ya, kita masukin di dalam cerita gitu, ya. Jadi saya merasakan minuman walaupun seteguk itu merasa buat saya aduh enak banget di leher nih. Ini sekarang saya udah suaranya udah lebih plong lagi ya gitu.
Tapi kalau saudara-saudara yang tadi sudah sejak tadi minum, ketika minum lagi, ini rasanya sudah merasa kembung, sudah tidak nyaman lagi. Ya, inilah bahwa walaupun kita melakukan perbuatan yang sama, tindakan yang sama, tapi hasilnya akan berbeda. Ya, nah ini seperti di awal juga saya katakan ya, sukses ini dipersepsikan adalah orang yang sukses adalah orang yang kaya. Padahal belum itu bahagia. Ya, bahkan malah kita sering lihat ya orang-orang yang kaya malah hidupnya menjadi makin menderita ya. Gitu. Jadi kalau saya sih melihat ya, yang paling enak itu sebetulnya orang yang menengah. Tidak terlalu miskin dan tidak terlalu kaya. Kenapa demikian? Karena orang yang menengah ini biasanya secara spiritual juga akan berkembang dengan baik. Ya, karena apa? Kalau kita, maaf ya, kalau kita terlalu miskin, kita sulit sekali untuk mempraktikkan dhamma. Ya, karena apa? Boro-boro untuk mempraktikkan dhamma ya. Untuk kehidupan sehari-hari aja biasanya waktu udah habis ya untuk kita mencari nafkah ya, mencari uang ya. Demikian pula orang yang terlalu kaya. Orang yang terlalu kaya waktunya sudah sibuk. Terlalu sibuk untuk memikirkan bagaimana nih investasinya supaya terus berjalan, jangan sampai rugi, jangan sampai kehilangan hartanya. Sehingga apa? Kadang-kadang juga nggak sempat memikirkan dhamma. Ya, makanya yang kalangan menengah ini biasanya yang paling ideal ya. Menurut saya ya, kita tidak terlalu diperbudak oleh harta dan kita punya banyak waktu untuk bisa berdana, untuk bisa mempraktekkan dhamma ya. Oh ya, salah satu tadi ya di panitia tadi ya menyebutkan ya bahwa sedang membutuhkan dana ya untuk apa tuh membangun pusdiklat ataupun kantor ya. Nah, inilah saat yang tepat ya untuk saudara-saudara yang mendengarkan apa tuh Dhamma Talk ini ya. Ada ladang yang subur ya untuk berdana. Dan minggu lalu kalau tidak salah sama Romo Budi Priyatna ya sudah dibahas ya masalah dana. Itu dia memang lengkap sekali tuh dana. Itu dia bahas secara mendalam, yang mendetail, dan juga sekarang ada lahan yang subur ya untuk kita bisa menabur dana ini. Oke, kemudian nah ini ya. Jadi orang yang kaya ini belum tuh bahagia, tapi malah justru akan timbul satu kesombongan. Oke, kalau dikatakan pilih bahagia atau menderita, pasti semuanya tidak mau menderita. Ya, dan kita katakan bahwa bahagia ini adalah sebagai pilihan. Ya, bahagia kita yang menentukan. Ya, jadi harus kita temukan sumbernya. Di mana sumber kebahagiaan? Ya. Jadi bukan membeli. Ya, jadi bagaikan di sini. Jadi ada satu cerita seorang tukang air ini menjual air di tepi sungai. Sehingga orang pada membeli air darinya. Akhirnya ada yang menyalahkan dia. Disalahkan kenapa? Katanya dia menjual air di tepi sungai. Kalau dia tidak menjual air di tepi sungai, tentu orang akan melihat sungai dan langsung mengambil air itu dari sumbernya, bukan membeli dari tukang air. Nah, demikian pula apa yang terjadi dengan saya. Saat ini, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, janganlah jadikan saya sebagai tukang air di tepi sungai. Ya, saya akan memberitahukan di mana sumbernya, dan saya ingin saudara-saudara yang mendengarkan Dhamma Talk ini ya, ini bisa bisa langsung menemukan sumbernya ya. Saya hanya memberikan satu jalan untuk menemukan sumbernya. Nah, silakan nanti saudara-saudara mencari sumbernya langsung ya, langsung mengambil dari sumbernya. Jadi jangan jadikan saya sebagai tukang air ya. Walaupun kalau kita lihat ya sekarang pun kita sebetulnya untuk orang-orang di di rumah kita pasti pastinya punya air dalam kemasan ya, semua air gelas. Kita sudah tidak lagi mau memasak air ya, karena maunya yang praktis ya gitu. Nah, tapi untuk kepraktisan tidak masalah ya, tapi kalau untuk kita mempraktikkan dhamma kita harus mencari ke sumbernya ya. Nah, ini seperti tadi saya katakan saudara-saudara ya, bahwa bahagia itu ada di mental, ada di pikiran, bukan di materi. Jadi janganlah mengukur kebahagiaan itu dari materi. Karena kalau saudara-saudara mengukur kebahagiaan dari materi, nanti akan kecewa. Karena tidak akan ketemu ya. Jadi objek yang sama seperti tadi saya contohkan ya, dengan kita meminum ya, dengan minum itu objek yang sama ini persepsikan berbeda-beda. Saya minum merasa sangat bahagia ya.
sangat melegakan leher, tenggorokan. Ya. Tapi buat saudara-saudara yang sudah cukup banyak minum, tentu akan menjadi satu penderitaan. Ya. Nah, ini tiap orang punya ukuran bahagia yang berbeda-beda. Ya, jadi, nah ini yang paling penting adalah jangan pakai baju orang lain. Ini seringkali saudara-saudara kita diprovokasi, ya, diprovokasi oleh ukuran kebahagiaan orang lain. Ya, misalnya kita sedang kita merasa kita nyaman. Saya misalnya saya dengan pakai baju ini gitu. Saya merasa baju ini enak kok dipakai, nyaman gitu. Tiba-tiba ada yang protes, aduh, lu pakai baju itu nggak cocok deh kayaknya. Masa cowok bajunya motifnya begitu sih? Nah, kemudian biasanya apa? Kita cenderung mengikuti orang lain. Oh, baju ini nggak cocok ya. Lain kali apa akhirnya kita nggak pakai lagi. Ya, nah ini sebagai salah satu contoh adalah bahwa kita sudah mencoba memakai baju orang lain. Ya, seringkali ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali tanpa sadar kita disetir oleh orang lain. Ya, ketika kita misalnya melakukan suatu pilihan, kemudian orang lain akan bilang, "Aduh, lu kenapa ngambil yang itu? Itu kan jelek. Ambil yang ini lebih bagus." Gitu. Dan biasanya kita cenderung mengikuti pendapat orang lain. Ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa bahagia itu bersifat subjektif, tergantung dari diri kita sendiri. Jadi jangan pakai baju orang lain, karena baju orang lain belum tentu cocok dengan kita. Ya. Oke, selanjutnya, nah seperti saya katakan ya, bahagia ini adalah bersifat subjektif, jadi tergantung dari diri kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana nih caranya agar kita bisa bahagia setiap hari? Ya, ini adalah yang paling pertama kali adalah kita harus rubah pola pikir. Pola pikir kita harus bersyukur. Ya. Bersyukur di sini saya katakan dari yang punya kaki sampai punya mobil dan seterusnya ya, bukan terbalik ya. Ya, jadi saudara-saudara, yang sering kali terjadi dalam kehidupan, kita berpikirnya secara terbalik. Terbalik gimana? Orang yang punya sepeda itu biasanya berkeluh kesah. Ya, saya cuma punya sepeda, sementara orang lain sudah punya motor, naik motor. Ya, gitu. Begitu juga yang naik motor berkeluh kesah. Ya, saya naik motor kepanasan, kehujanan, yang lain punya mobil. Demikian pula yang punya mobil melihat mobil orang lain lebih mahal, lebih bagus, dia langsung merasa juga mengeluh gitu. Padahal harusnya kita cobalah pola pikir ini kita balik ya. Jadi kita rubah. Yang punya mobil harus bersyukur. Bersyukur saya punya mobil, tidak perlu kepanasan, tidak perlu kehujanan. Ya. Kemudian yang punya motor bersyukur saya punya motor. Kenapa? Karena dengan adanya sepeda motor saya tidak perlu menggoes. Begitu pula yang punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur. Saya bersyukur punya sepeda karena apa? Tidak perlu jalan kaki. Terus yang jalan kaki pun bersyukur. Saya masih bisa berjalan. Sementara orang lain mungkin ada yang tidak punya kaki. Lalu kalau gitu, kasihan dong yang nggak punya kaki. Ya, tidak juga. Yang punya kaki pun harus bisa merubah pola pikirnya. Oh, bahagia saya sekali saya ini. Walaupun tidak punya kaki kemana-mana ditandu bagaikan seorang raja. Berpikirnya begitu. Ya, jadi bukan dibalik. Kebanyakan kita berpikirnya secara terbalik. Inilah yang membuat akhirnya hidup kita tidak bahagia. Ya, jadi mulai sekarang tadi yang pertama ya saya sudah katakan bahwa kita harus rubah pola pandang kita ya, sudut pandang kita harus dirubah. Kemudian yang kedua tadi ya, bahwa kita menilai dari sudut materi ini juga harus dirubah. Mulailah kita merubah, jangan lagi melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang materi. Walaupun kita sadar ya, bahwa kita hidup di dalam dunia materi. Ya, Sang Buddha pun mengatakan bahwa materi itu dibutuhkan. Jadi untuk kita yang hidup di dalam dunia materi, ketiadaan materi itu adalah satu penderitaan. Memang Buddha juga mengatakan demikian. Jadi memang kita pun perlu materi, gitu. Tapi bukan berarti kita diperbudak oleh materi.
Kemudian kalau kita, nah ini kebetulan ini kan kebanyakan di sini umat Tridharma ya. Sama saya juga dibesarkan di Tridharma Pondok Gede ya. Di dalam di apa tuh? Kalau kita pernah mendengar lagu Kongcu kan ada tuh lagu yang kalau nggak salah judulnya Awan Berlalu kalau nggak salah saya ini ya. Mungkin kalau yang angkatan milenial nih nggak ada yang kenal nih lagu-lagu Konghucu nih. Kalau kita nih angkatan jadul nih masih pernah diajarin ya itu. Jadi Kongcu pun di dalam lagu itu mengatakan bahwa harta dan kemuliaan wajib di jalan suci. Ya, nah ini dikatakan bahwa kita pun memang memerlukan materi, ya harta dan kemuliaan itu wajib di jalan suci. Ya Kongcu mengatakan demikian. Tapi bukan berarti kita mengagung-agungkan materi di atas segalanya. Ya, gitu. Ya jadi tetap bagaimanapun kita memerlukan materi, tapi bukan berarti kita diperbudak oleh materi. Ya pernah juga ada satu pepatah yang mengatakan kebanyakan manusia ini katanya tidak punya uang, tapi yang terjadi adalah apa? Uang yang memiliki mereka. Ya. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita dimiliki oleh uang, kita diperbudak oleh uang ataupun oleh harta. Ya, jadi saudara-saudara yang paling penting ini ya. Jadi cobalah mulai sekarang kita belajar bersyukur, melihat apa yang ada di dalam diri kita, apa aset yang ada dalam diri kita. Jadi jangan terbalik, pola pikirnya jangan terbalik. Kemudian yang paling penting adalah kita menikmati apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Kenapa kita biasanya menjadi tidak bahagia? Karena kita melihat dari luar, kita melihat faktor luar. Kita akhirnya timbul iri hati, kita membandingkan dan lain-lain. Kalau seperti ini tidak akan pernah ada habisnya. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ya karena apa? Selalu iri hati, selalu penuh penuh dengan melihat faktor luar, kemudian faktor luar yang aduh orang lain lebih bahagia ya, orang lain mobilnya lebih bagus ya, orang lain rumahnya lebih bagus ya, rumahnya lebih banyak ya dan sebagainya. Kita tidak akan terus bahagia ya, akan penuh dengan iri hati. Ya. Oke, nah ini ya sekali lagi saya katakan bahwa hidup kita yang tentukan, bukan dari pihak luar. Oke, nah ini ya kita mulai lagi masuk bagaimana nih bisa bahagia setiap hari. Ya, bahagia tiap hari mungkin nggak? Ya, saudara-saudara, mungkin. Sangat mungkin. Ya. Ini ya adalah kita ubah pola pikir dan kemudian bersyukur, jangan lupa. Ya, ubah pola pikir ya tadi seperti tadi saya katakan ya. Jadi jangan kita selalu melihat ke atas. Ya, orang selalu bilang ya jangan melihat ke atas. Ya memang sih kalau kita jalan melihat ke atas kesandung nanti ya jatuh kita. Cobalah kita ubah pola pikir kita. Kita bersyukur dengan apa yang ada, aset di dalam diri kita. Kebanyakan kita bukan melihat ke dalam, tapi melihatnya keluar. Melihat orang lain seolah-olah lebih bahagia. Ya. Makanya sampai ada istilah, rumput tetangga tampak lebih hijau. Kenapa demikian rumput tetangga tampak lebih hijau? Karena melihatnya dari jauh. Coba saudara-saudara kalau kita lihat rumput ya. Rumput itu kalau kita lihat dari jauh, itu indah. Sama seperti kalau kita ke kebun teh ya, kalau kita ke puncak ya begitu lihat pemandangan di kebun teh ya, aduh indah sekali. Tapi begitu kita sampai di kebun tehnya ternyata apa? Bergelombang-gelombang pohon teh itu ya, tidak seperti permadani yang kita lihat dari jauh. Demikian pula rumput tetangga, kita lihat dari jauh wah tampaknya indah gitu ya. Padahal begitu kita lihat dari dekat sama rumput tetangga dengan rumput kita juga sama, banyak bolong-bolongnya ya, banyak yang matinya gitu. Gitu. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi coba kita jangan terlalu lihat keluar, kita lihat ke dalam. Kita banyak kok aset di dalam diri kita yang yang kita bisa manfaatkan, dan ini kita harus syukuri gitu. Nah ini yang jadi masalah ini ya, memang sulit ya, bagaimana caranya? Nah ini saudara-saudara, ketika nanti kita mendapatkan satu masalah, cobalah kita kelola pikiran ya. Misalnya contohnya pada saat saudara-saudara sedang sedang gelisah deh, yang paling sering ya. Jadi kalau hal-hal penderitaan yang lain biasanya tuh lebih gampang ya diketahui ya. Misalnya penderitaan penderitaan kalau lapar gitu ya. Kita misalnya lapar kemudian pengen makan ya, itu lebih gampang ya ketahuan, oh lapar. Kemudian setelah makan ya sudah gitu ya, lebih kalau yang bersifat materi seperti ini kita lebih gampang. Tapi yang lebih susah adalah bagaimana kita mengelola pikiran ketika kita gelisah. Cobalah ketika
saudara-saudara mengalami satu kegelisahan atau satu pikiran yang mulai terdistorsi oleh hal-hal yang negatif, cobalah kita tahu dulu. Kita tahu apa? Tahu, oh ya, saat ini saya sedang gelisah, saya sedang kesal, saya sedang marah, saya sedang gelisah, saya sedang bete, saya sedang jenuh, ya. Apalagi sekarang dengan pandemi COVID-19 ini ya, kita kebanyakan di rumah aja nih, ya. Orang yang biasanya hobinya jalan ketika di rumah aja menjadi satu penderitaan, ya. Cobalah sadari dulu, ya. Kita tahu, waduh, iya nih, saya lagi gelisah, saya lagi kesel. Nah, setelah kita tahu bahwa itu, kita coba kenali kenapa kegelisahan ini timbul. Ya, kita coba sadari, oh iya, kegelisahan ini timbul misalnya karena saya yang biasanya harusnya misalnya tiap hari ke kantor, berinteraksi dengan orang, sekarang harus di rumah saja, berinteraksinya dengan laptop gitu, atau berinteraksi dengan komputer atau dengan orang-orang yang itu aja gitu loh. Nah, ini. Kemudian kalau kita sudah mengenali itu, kita mengerti, oh iya, saat ini adalah bahwa tidak memungkinkan untuk kita berinteraksi dengan pihak luar. Nah, ya, sudah, kalau kita sudah mengerti, sudah kita kendalikan, jangan dibiarkan berkeliaran. Yang jadi masalah ketika kita gelisah adalah pikiran kita tidak terkendali. Inilah yang akhirnya yang harusnya dalam hitungan menit kita sudah bisa merilis, ya, melepaskan semua kegelisahan, tapi akhirnya apa? Berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Inilah yang akhirnya apa? Menjadi lahan untuk pendaringan saya, atau pundi-pundi saya. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran akhirnya apa? Datang kepada seorang dokter jiwa. Dan kalau saudara, dan akhirnya inilah yang yang menambah income saya gitu. Jadi di sini saya ingin saudara-saudara, ya, mari kita kendalikan pikiran. Saya tidak perlu, maaf ya, saya tidak perlu uang dari saudara-saudara. Saya cukup bahagia kalau saudara-saudara itu ketemu saya bukan di rumah sakit, bukan di ruang klinik. Ya, ketemu saya misalnya pada saat Dhammatalk kali ini, ketemu di wihara, bukan ketemu di tempat praktik saya. Ya, kenapa banyak orang yang ketemu di tempat praktik saya? Karena mereka tidak bisa mengendalikan pikiran. Ya, mereka begitu gelisah, mereka dikuasai oleh kegelisahan tersebut. Ketika mereka gelisah, akhirnya timbul apa? Kemarahan. Ketika timbul kemarahan, akhirnya apa? Timbulnya jantung berdebar-debar. Ketika jantung berdebar-debar apa? Tidak bisa tidur. Pada saat tidak bisa tidur gimana? Bangunnya besok menjadi lelah. Karena lelah menjadi mudah irritable, mudah mudah teriritasi. Akhirnya apa? Hal kecil menjadi besar. Padahal kalau disadari, begitu saat ini kita gelisah, aduh kita gelisah. Coba renungkan sejenak. Apa yang membuat saya gelisah? Ya. Gitu. Kenali, kemudian setelah itu kita mengerti dan kita pahami, ya. Nah, kendalikan, ini yang paling penting, ya. Jadi di sini tips yang saya ingin sharing kepada saudara-saudara semua di sini, ya, cobalah belajar, ya. Setiap kali kita mendapatkan masalah, cobalah belajar, kita mengetahui, mengenali, mengerti, dan setelah itu kita lepaskan, ya, jangan dibiarkan berkeliaran. Memang caranya terus terang, ya, Bapak Ibu saudara-saudara, caranya tidak mudah, ya. Saya bisa ngomong begini bukan berarti wah nih Pak Budiman atau Dokter Budiman nih hebat banget nih, udah dia ahli dokter jiwa apa enggak. Saya pun begitu dapat masalah juga jungkir balik juga, saudara-saudara, ya. Cuma karena saya sudah tahu teorinya, kemudian sudah mengerti mengenai abhidhamma, mengerti mengenai pikiran dan sebagainya, sudah lebih mudah, ya, mengatasinya. Itu saja bedanya. Nah, dan satu hal lagi, bagaimana untuk kita bisa mengetahui, mengenali, dan mengerti pikiran kita, yang paling penting adalah saya ingin memotivasi saudara-saudara di sini, ada kesempatan, cobalah latihan meditasi. Ini yang paling penting. Karena apa? Kalau kita sudah biasa berlatih meditasi, ketika kita mendapatkan satu masalah, cepat sekali kita bisa mengenali itu. Kalau kita belum terbiasa bermeditasi, memang agak sulit. Karena apa? Kita setiap hari itu digulung pikiran kita dengan loba, dosa, moha. Ya, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi mengenali sumber penderitaan jiwa atau mental, ya. Jadi kita tahu kegelisahan kita di mana, kemudian kita belajar untuk mengendalikan. Nah, ini sebetulnya yang
inti pelajaran yang ingin saya ajarkan ini adalah yang sangat sederhana ya. Saya tidak ingin memberikan Dhamma talk yang terlalu mendalam ya bagi saya. Saya ingin Bapak Ibu saudara-saudara memahami ini saja dulu. Ya, akar kejahatan ada loba, dosa, moha. Loba itu adalah melekat atau serakah atau nafsu indera. Ya, definisinya adalah melekat terhadap objek yang menyenangkan atau serakah terhadap sesuatu ataupun nafsu indera. Jadi apapun yang namanya kemelekatan itu adalah loba. Ya. Saya hobinya misalnya makan gado-gado. Saya tiap hari mau makan gado-gado. Itu adalah loba, itu adalah kemelekatan. Ya. Saya misalnya senangnya makan rendang gitu. Ketika tiba-tiba lagi pengen makan rendang, tiba-tiba dikasih misalnya sayur sop. Kemudian saya marah. Nah, itu juga marah itu timbul karena dari loba, kemelekatan yang terlalu besar ya. Maunya makan rendang tapi tidak tercapai, akhirnya apa? Timbul kebencian, timbul marah. Ya, ini loba adalah kemelekatan terhadap objek yang menyenangkan. Apapun itu, termasuk misalnya kita menginginkan anak kita menjadi anak yang sukses, apa itu pun loba, walaupun memang dalam kaitan yang lebih halus. Sementara kalau dosa adalah menolak atau antipati atau kebencian, menolak objek yang tidak menyenangkan. Ya, sementara kalau moha itu adalah kegelapan atau kebodohan batin, tidak tahu kebenaran yang sejati. Ya, jadi kira-kira kalau mengenai loba, dosa, moha, saya rasa kita sebagai umat Buddha ya saya rasa sudah mengenal ini semua. Saya hanya ingin memberikan definisi yang sederhana ini untuk kita nanti kita praktekkan, dan untuk topik kali ini adalah kita hanya bagaimana mengendalikan loba. Ya. Oh ya, kepada host ya, tolong nanti diingatkan ya waktu saya. Tapi saya minta waktu agak sedikit lebih panjang ya untuk supaya lebih leluasa ya saya mengajarkan untuk mengelola mental ya. Oke, nah bagaimana kita mengelola batin ya? Jadi dalam hal mengelola batin, jadi saudara-saudara tidak perlu hal yang susah-susah ya. Kita mulai melatih dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Jadi jangan dianggap kalau kita mau mengelola mental itu mesti, wah saya mesti meditasi nih, vipassana 1 bulan. Enggak. Ya. Memang kalau ada waktu, sangat baik. Ada waktu, saudara-saudara, saya ingin menghimbau, saya ingin men-challenge, memotivasi saudara-saudara, kalau ada kesempatan cobalah vipassana. Minimal 1 minggu. Minimal 1 minggu. Karena setelah itu, saudara-saudara bisa praktikkan di rumah. Ya, karena kalau belum pernah vipassana, kita akan kesulitan dalam mengatur untuk mengelola mental kita ya. Jadi saya sih syarat utamanya ya memang kalau saudara-saudara ingin bahagia tiap hari, ingin mahir dalam mengelola mental, mengelola batin, cobalah mulai vipassana ya. Seminggu atau 10 hari. Ya, lebih dari itu akan jauh lebih bagus. Kemudian tapi jangan lupa setelah pulang vipassana juga dipraktikkan di rumah. Begitu juga, oke kita kembali ya, mengelola batin ini mulai dari hal yang kecil atau hal yang sederhana ya. Kemudian mulai dari yang dapat dilakukan sehari-hari. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kitab suci itu dikatakan kitab suci itu adalah bukan karena dia dicetak kemudian dia berisi kata-kata suci kemudian membuat kita menjadi suci, bukan. Ya, kitab suci itu karena kitab itu ajaran-ajaran tersebut bisa membawa kita kepada kesucian. Ya, tapi harus kita praktikkan, bukan karena dengan kita punya Tripitaka lengkap satu seri semua kemudian kita menjadi orang suci satu rumah, enggak ya. Tripitaka itu harus kita praktikkan ya, dan kita mulai melatihnya, mulai dilakukan sehari-hari. Kemudian apa, kalau kita sudah mulai melatih, cobalah latih setiap saat, satu persatu dan perlahan-lahan ya. Misalnya hal yang kecil, hal yang sederhana apa saudara-saudara? Mulailah misalnya kita ingin ingin dalam mengendalikan loba, misalnya dalam hal makan deh. Dalam hal makan ya, coba itu aja. Jadi makan misalnya, kita kalau makan itu cobalah mulai melihat, aduh saya makan nih, memang karena ada lobanya, ada keserakahan, atau karena kebutuhan. Gitu. Makanya kalau doa makan untuk para biku biasanya kan gitu. Makanan yang kami makan ini bukan untuk
bukan untuk pemabukan, bukan untuk kenikmatan ya, bukan untuk menggemukkan badan, bukan untuk mempercantik diri ya, tapi untuk supaya menjaga kelangsungan badan ini supaya tidak cepat rusak dan seterusnya ya. Jadi dalam hal makan, misalnya kita melatih dalam hal makan, cobalah dalam hal ketika kita mau makan, misalnya satu kafetaria atau kantin yang banyak gitu ya, cobalah bahwa kita makan memang tujuannya hanya untuk mengatasi rasa lapar gitu. Kemudian setelah itu apa, kita mulai latih lagi ya, satu persatu, dan setiap kali mau makan coba direnungkan ya, bukan karena untuk loba ya. Nah kemudian juga yang berikutnya adalah dari yang kasar hingga yang halus. Nanti saya jelaskan apa yang kasar hingga yang halus. Kemudian kalau kita sudah memulai melatih mental, jangan malas dan coba lagi. Kenapa saya bilang coba lagi? Karena ketika kita akan memulai mengelola mental, biasanya akan sering jatuh bangun. Ya, kayak lagu dangdut itu jatuh bangunnya. Akan sering jatuh bangun. Ya, tapi kita jangan merasa berputus asa, ya. Coba lagi, ya. Dan setelah kalau kita sudah mencoba introspeksi, coba mawas diri. Sudah seberapa jauh sih pelatihan mental kita gitu loh. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita akan melatih mental ini, seringkali itu banyak provokator di luar ya. Ya. Ini kita begitu, misalnya kita tadinya yang masih sering marah-marah, kemudian menjadi lebih kalem ya, menjadi lebih diem, kemudian orang nanti ngeledekin, aduh sudah jadi orang suci ya. Nah, kita kadang-kadang terprovokasi ya. Jadi makanya ketika akan mengelola batin, cobalah kita usahakan istilah tutup telinga, nggak mau dengar, nggak usah dengar kiri kanan, pasang kacamata kuda, nggak usah lirik kiri kanan. Karena yang seringkali jadi masalah adalah ketika kita akan mengelola batin ini ya, mengelola mental ini, banyak orang-orang sekitar kita yang mulai menjadi provokator. Nah, seperti saya katakan, loba dan dosa ini mudah dikenali. Yang paling sulit adalah moha. Moha ini begitu halus ya. Kalau loba dan dosa ini gampang ya. Jadi kita lagi mau makan, ada keinginan yang sangat bernafsu ya, sangat ingin rakus ya, kita gampang. Kemudian kita lagi marah, kita juga tahu ya. Tapi kalau moha, kita kegelapan batin, ini memang lebih sulit ya. Nah, dalam hal mengelola batin, saudara-saudara, ya memang ini sesuatu yang sulit, tidak mudah, banyak godaan, tapi bukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Kalau kita sudah bertekad, pasti bisa. Paling sederhana apa? Misalnya begini, kita juga misalnya mau melatih menjadi orang yang rapi. Kita misalnya merapikan sepatu atau ini ya, sandal gitu ya. Ini biasanya kita mulai kelola ya, kita mulai ingin rapi, tiba-tiba misalnya anak kita atau pasangan kita masih bersifat sembarangan. Nah, ini kita cobalah ketika ada sesuatu seperti itu, jangan langsung bereaksi secara secara marah. Ya, cobalah ketika melihat sesuatu berantakan, kita sudah mulai ingin merapikan sepatu, misalnya kita taruh di raknya ya dengan baik. Kemudian ketika ada orang lain tidak menaruh sepatu atau sandalnya di tempat yang seharusnya, cobalah kita mengelola mental kita. Ada dua pilihan pada kita mau merapikan atau tidak. Kalau kita tidak mau merapikan, ya sudah, diacukan saja. Kalau kita mau merapikan, rapikan dengan baik. Yang jadi masalah apa? Kita mau merapikan tapi sambil menggerutu. Ya ini siapa sih? Udah tahu ada tempat sepatu, masih taruh sepatu sembarangan dan sebagainya. Ya, hal seperti inilah yang tidak baik untuk perkembangan batin kita. Ya. Oke, nah ini saudara-saudara ya. Di sini saya ajarkan sumber loba. Loba itu timbul karena ada objek indera. Ya, jadi kita ini selalu, nah ini saya ini ya, untuk mempercepat ya langsung saya buka. Inilah saudara-saudara sumber loba. Mata maunya melihat yang indah-indah. Kulit maunya mendapatkan sentuhan yang halus atau lembut. Telinga mau mendengar yang merdu. Hidung mau mencium atau menghidu aroma yang wangi. Lidah mau mengecap yang nikmat. Pikiran mau berpikir yang indah. Inilah sumber dari loba. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa jangan terpesona atau melekat dengan objek tersebut. Yang jadi masalah adalah kita seringkali ketika mulai dari mata ya, kita misalnya melatih dari mata, melihat yang indah. Misalnya kita sedang nonton sinetron deh sekarang, atau nonton film Korea deh, gitu. Ya, tiba-tiba misalnya harus ada iklan ya. Kadang-kadang kita lagi asik gitu,
iklan. Nah, cobalah sekarang mulai bereaksi dari hal-hal yang kecil ya. Ketika iklan ya sudah lihat, oh iya, karena saya nontonnya misalnya di TV yang memang di TV yang dengan iklan. Beda ya kalau kita lihat dengan misalnya kita nonton film Korea di apa tuh di YouTube atau di Netflix atau di mana ya. Mungkin iklannya nggak ada tuh ya. Gitu. Kemudian juga kulit ya. Maunya dapat sentuhan yang lembut. Ya ketika misalnya pasangan kita yang misalnya biasanya si suami ya tuh begitu disentuh sama istrinya yang habis nyuci piring dan tangannya kasar gitu terus protes, ih kasar amat sih tangan kamu gitu. Nah ini ya jadi harus kita pelan-pelan ya. Jadi di sini saudara-saudara saya sudah sampaikan ya sumber loba itu adalah di semua indera kita. Mulai dari indera mata, kulit, telinga, hidung, lidah, dan pikiran. Inilah sumber loba. Ini yang harus kita kendalikan. Pelan-pelan belajar. Mata kita ingin melihat yang indah, tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak indah, jangan langsung bereaksi secara negatif. Jangan langsung bereaksi secara marah. Cobalah belajar kendalikan. Lihat bahwa itu fakta. Misalnya kita ingin melihat indah apa sesuatu rumah kita yang rapi. Ketika tiba-tiba tidak mendapatkan sesuatu yang rapi, sudah sadari, oh iya, bahwa di rumah ini bukan hanya ada kita, ada orang lain. Dan kita tinggal mengajarkan mereka bagaimana untuk belajar merapikan. Kalau memang tidak berhasil juga gitu ya, pilihan ada di diri kita. Kita mau merapikan dengan happy atau membiarkan saja. Dan ketika kita membiarkan saja juga jangan pikiran terprovokasi. Ya, begitu juga telinga. Ya, telinga mau mendengar yang merdu. Ketika kita mendengar ada orang lain bersuara dengan apa ya? Dengan suara yang keras, kita langsung merasa teriritasi. Ya, cobalah sadari bahwa itu hanya objek suara. Ya, jadi pelan-pelan. Ini yang oke. Nah, mengendalikan loba ini ya, tadi saya katakan ya, introspeksi terhadap perilaku kita sehari-hari kita sudah praktekkan ya. Kemudian rincikan berdasarkan objek indera. Ya, ya jadi setiap orang pasti punya loba yang berbeda-beda. Ada orang yang lobanya di mata, ada orang yang lobanya di telinga, ada orang yang lobanya di lidah dan sebagainya. Makanya tidak heran ya kalau orang yang lobanya di mata jalan-jalan kemanapun yang penting dapat pemandangan indah pasti dikejar. Orang yang lobanya di lidah makan di pelosok manapun di tempat yang jauh sekalipun pasti dikejar. Ya ini. Nah kita harus coba kendalikan. Tiap orang saya bilang pakai baju sendiri, jangan kenakan baju orang lain. Kita setiap diri kita pasti punya loba yang objeknya berbeda-beda. Cobalah kita kendalikan. Ya. Nah, sebagai contoh yang paling sering ya biasanya mengambil makanan saat pesta ya jangan ya kita sebagai umat Buddha harus mulai kalau memang kita merasa tidak sanggup makan lagi sudah jangan ambil makan sedikit kemudian dibuang sayang ya. Gitu ya. Kemudian berpikir dulu sebelum menerima sesuatu berguna atau tidak ya hilangkan sifat aji mumpung ya. Kemudian juga membeli barang dengan harga diskon besar. Ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak luar ya. Untuk iklan kita biasanya dikasih flyer ya, wah kita barang gratisan kita terima aja ya, gitu loh. Padahal itu sebetulnya iklan ya. Inilah karena memang manusia cenderung kalau dikasih gratis pasti mau. Kemudian memberi barang dengan diskon besar, diskon saya berikan tanda kutip ya. Kadang-kadang itu kita ini diskon 80%. Ya sekarang sering deh coba kalau saudara-saudara pernah lihat di apa tuh di situs online ya, diskon misalnya di platform mana gitu ya. Di diskon sekian persen gitu. Wah, kita lihat ini diskon 80% nih. Padahal kita lihat di toko lain memang harganya jauh lebih murah daripada diskon tersebut gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Nih ya, kira-kira seperti ini. Nah, kita sebagai umat Buddha, saudara-saudara paling gampang. Ya, bagaimana nih kita mengukur apakah kita sudah mempraktikkan ajaran agama Buddha ini sudah baik atau tidak? Ukurannya ini, loba, dosa, moha. Ya, seperti tadi saya katakan ya loba adalah kemelekatan, dosa adalah kebencian atau antipati, moha adalah kegelapan batin. Ukurannya loba, dosa, moha. Jika menambah loba, dosa, moha, jangan dilakukan. Tapi kalau dia mengurangi, silahkan ya, nggak usah pedulikan orang lain ngomong apapun ya. Itu kira-kira saudara-saudara ya. Nah ini sebagai penutup ya saya ingin
mendengarkan lagu. Nah, ini memang lagu jadul. Ini saya download dari Samagi Pala ya. Saya sebetulnya mau download yang apa tuh? Yang lagu-lagu yang artisnya udah apa tuh agak modern ya. Cuma ternyata dapatnya yang lagu yang lama nih, masih agak jadul. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa menikmati ya, sehingga bisa memahami. Lama telah ku mencari berkelana kian kemari, di mana gerangan engkau, hai bahagia. Daku bersukaria berpesiar ke taman sari, bahagia sekejap mata, hanya badai mimpi. Daku mohon para dewa masuk ke candi berjujur jari, tetapi hanyalah hampa, surga tak dapat dibeli. Sekarang ku bahagia di dalam hati, di mana sang nafsu di sana Daku mohon para dewa dewi masuk ke candi berjujur jari, tetapi hanyalah hampa, surga tak dapat dibeli. Sekarang ku bahagia di dalam hati, di mana sang nafsu lenyap, di sana bahagia. Iya, saudara-saudara, itu ya. Jadi kita lihat di mana sang nafsu lenyap, di sana bahagia. Ya, jadi kalau saudara-saudara ingin bahagia setiap hari, ya kendalikan loba, dan kalau sampai memang kita sudah bisa menghilangkan nafsu, karena memang loba atau nafsu itu adalah sumber penderitaan. Ya, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, semoga kita semua bahagia, dan terima kasih, dan saya kembalikan kepada host, silakan. Terima kasih pada Pak Dr. Budiman Jaya. Dr. Budiman. Sebentar ya. Oke. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti akan dibawakan teman saya, saudari Fania, yang akan membacakan untuk sesi tanya jawabnya ini. Pada Fania, kami persilahkan.
Ya, baik. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Bapak Handi Suhendra dari Sukabumi. Yang pertama, pertanyaannya adalah, kita kan di dalam agama Buddha ini mengenal kutipan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, menurut Romo, apakah ini mungkin terwujud di alam dunia ini? Karena kalau ada penderitaan, pasti akan ada kebahagiaan atau yang disebut dualisme. Ya. Langsung ya dijawab ya, Fania ya. Oke ya. Ya, terima kasih ya kepada Pak Handi ya. Jadi memang kita sebagai umat Buddha memang mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Apakah mungkin ya? Semuanya memang tergantung dari karma dan wipaka masing-masing. Tapi kita mengharapkan adalah semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kita mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia sebetulnya adalah sama seperti kita mengundang seseorang untuk makan di restoran. Misalnya gini, saya undang semua yang hadir di sini besok hari Minggu saya undang saudara-saudara untuk makan di restoran A pada jam sekian sampai jam sekian. Apakah semua yang saya undang ini akan bisa menikmati? Tergantung dari mereka. Apakah mereka hadir tidak memenuhi undangan saya? Kalau mereka hadir memenuhi undangan saya, ya mereka bisa mendapatkan makanan tersebut dan bisa menikmatinya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa memenuhi undangan saya, ya tidak bisa. Ya. Demikian pula dalam hal kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, tidak serta-merta ketika kita sampaikan semoga semua makhluk berbahagia, twing, langsung mereka berbahagia. Tidak, mereka harus ada action. Kita sudah memberikan memberikan sarananya. Seperti tadi saya katakan, saya ingin mengundang semuanya makan di restoran tersebut. Tapi kalau tidak datang, ya nggak bisa makan. Demikian pula kita mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Bagaimana agar berbahagia? Salah satunya adalah dengan, ya seperti lagu tadi, di mana sang nafsu lenyap, di mana loba itu lenyap, di sana bahagia. Tergantung dari mereka bagaimana bisa mengendalikan loba. Kalau mereka terus-menerus digulung oleh loba, tidak akan pernah mencapai bahagia. Dan satu hal lagi, kalau saya membiasakan diri, kita setiap kali menyebutkan semoga semua makhluk berbahagia, cobalah kita juga pelan-pelan ya, bukan hanya mengharapkan semua makhluk berbahagia, tapi mulai dulu dari diri kita sendiri. Karena kalau kita belajar meditasi meta atau meditasi cinta kasih, itu selalu kita mulai dari diri kita sendiri. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Kemudian ke orang terdekat, misalnya semoga mama saya, papa saya berbahagia. Semoga teman-teman saya berbahagia. Semoga saudara saya berbahagia. Sampai semoga semua makhluk berbahagia. Begitu juga kalau saudara-saudara misalnya dalam kita biasanya kebaktian ya, setelah selesai kebaktian ya biasanya Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Cobalah dalam hati sebelum kita menyebutkan semoga semua makhluk berbahagia, cobalah untuk kita Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Coba dibiasakan ini karena apa? Kita pun akan sulit untuk mengharapkan orang lain bahagia kalau kita belum bahagia. Sebagai analogi, rasanya agak sulit ya untuk kita memberikan makan orang sementara kita lapar. Kita harus membuat diri kita juga kenyang, baru kita bisa membagikan kepada orang lain. Ya, jadi demikian ya Pak Handi dari Sukabumi ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kita mengharapkan orang makhluk lain bahagia mungkin saja, tapi itu juga tergantung dari bagaimana mereka menyambut apa yang kita kita sarankan atau kita harapkan. Demikian. Terima kasih atas jawabannya dari Dr. Budiman. Ada lagi pertanyaan yang sama, maksudnya dari orang yang sama, yaitu Bapak Handi di Sukabumi. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, kayak pendapat. Jadi Pak Handi berpendapat bahwa yang tadi Dr. Budiman katakan bahwa pilihan hidup itu sebaiknya ya kaya, bukan menengah yang dikatakan Romo. Hanya mindset orangnya saja yang harusnya diubah. Jangan sampai yang orang kaya ini dipenuhi oleh keserakahan dan diperbudak oleh kekayaan. Diperbudak oleh kekayaan. Justru kekayaan yang dia miliki itu harusnya berguna untuk perkembangan Buddha Dharma. Begitu pendapat dari Bapak Handi Suhendra.
Ya, saya setuju sekali dengan Pak Handi ya. Jadi yang saya katakan tadi adalah bahwa kebanyakan ya, jadi tidak semua orang yang kaya itu tidak menjalankan Buddha Dharma, tidak ya. Tapi kebanyakan mereka seperti itu, saya setuju. Memang karena kalau mereka yang kaya kemudian bisa mempraktikkan Buddha Dharma dan bisa berdana lebih besar, ini manfaatnya akan luar biasa. Ya, saya setuju sekali ya Pak Handi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Romo Ramani sekalian, mungkin ada yang masih ingin bertanya? Tadi saya lihat ada yang beberapa yang raise hand itu, Fania, coba di tadi ya. Oh, ya, Masih ingin bertanya nggak tuh? Ya, bagi Bapak Ibu yang tadi raise hand, boleh silakan langsung mengajukan pertanyaannya. Dinyalakan dulu aja mic-nya. Ya, ini ada Pak Wahyudi ini, coba. Ya, silakan Pak Wahyudi. Di unmute dulu, Pak. Silakan Pak Wahyudi di unmute dulu. Yang ada lambang mikrofonnya ditekan dulu, Pak, sekali. Di kiri bawah ya, kiri bawah ya. Ya, suaranya belum terdengar. Ya, silakan Pak Wahyudi. Namo Buddhaya Romo. Bagaimana Ya, caranya kita bisa Namo Buddhaya Romo. Bagaimana caranya kita bisa melihat kita ini kegelapan batin kita gitu. Itu ya, ya. Oke ya. Terima kasih ya Saudara Wahyudi ya. Jadi untuk melihat kegelapan batin kita ini memang sesuatu yang sangat sulit, makanya saya bilang loba dan dosa ini lebih gampang dikenali daripada moha, dan salah satunya adalah dengan cara tidak lain adalah dengan cara vipassana. Ya, jadi untuk kita bisa mengetahui seberapa jauh kegelapan batin kita adalah dengan vipassana. Tapi untuk cara mudah adalah dengan melihat. Jadi kalau maaf ya kalau saya sedikit agak sedikit menyinggung Abhidhamma ya. Jadi kalau di dalam Abhidhamma itu kegelapan batin atau moha itu dia ada empat unsur, makanya disebut mocatuka. Ya, jadi ada 4, moha, kemudian ahirika, anotapa, sama udaca. Jadi artinya moha ini adalah kegelapan batin. Kemudian ahirika ini adalah tidak malu untuk berbuat jahat. Kemudian anotapa, tidak takut akan akibat perbuatan jahat. Kemudian udaca adalah kegelisahan atau kebingungan, tidak dapat memegang objek dengan baik. Ya, jadi untuk mengetahui selain dengan vipassana, hal yang mudah adalah kita kenali anaknya. Dalam tanda kutip saya sebut anaknya. Ahirika adalah tidak malu untuk berbuat kejahatan. Jadi kita melihat kalau kita ingin berbuat kejahatan, ada tidak rasa malu. Kalau kita mulai timbul, oh ya, saya misalnya walaupun tidak ada orang, kita merasa tidak pantas. Saya sebagai umat Buddha misalnya kita misalnya mencuri sesuatu yang ini deh, sesuatu yang sederhana, misalnya kita mencuri buku atau mencuri apa ya. Nah, kita ada tidak rasa malu. Kalau kita timbul rasa malu berarti kita punya moha itu lebih baik, sudah lebih bagus ya. Kemudian begitu juga sebaliknya, anotapa adalah takut akan akibat perbuatan jahat. Kalau kita merasa, aduh, kalau saya melakukan ini nanti saya akan dapat karma buruk, saya tidak mau, saya akan menghindari ini. Nah, inilah jadi itu salah satu indikasinya. Kemudian yang paling baik adalah dengan kita vipassana. Ketika nanti kita vipassana sudah mencapai nyana-nyana tertentu, kita sudah bisa melihat bahwa kegelapan batin kita itu akan makin menipis ya.
Atau istilahnya kalau di dalam abhidhamma itu kita sudah punya pengetahuan atau nyana. Jadi kalau di istilah sutta disebutnya panya atau kebijaksanaan, kalau di dalam vipassana kita sebutnya nyana atau pengetahuan. Nanti kita mencapai nyana tertentu, dan itu biasanya kalau kita sudah mencapai nyana itu kita sudah moha kita sudah makin menipis. Kira-kira demikian ya, semoga bisa menjawab ya Saudara Wahyudi. Ya, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Ya, baik, Bapak Ibu Romo Ramani sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ramani Haniati. Mic-nya dinyalakan dulu. Udah ya? Nah, ya sudah. Oke. Silakan. Romo mau bertanya, apa bedanya moha dengan awija? Kemudian, apakah dari 3 akar kejahatan ini dia bekerja masing-masing atau dia bekerja satu sama lain saling berhubungan? Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Ramani. Siapa nih tadi? Haniati. Ramani Haniati, ya, terima kasih. Waduh, pertanyaannya sangat mendalam ini. Ya, jadi pertama antara moha dan awija itu sama. Moha itu istilahnya yang paling sering kita pakai di dalam abhidhamma. Di dalam abhidhamma itu dipakai istilah moha, sementara kalau dalam sutta biasanya awija, itu sama kegelapan batin. Ya, jadi antara moha dan awija itu dua istilah yang sering di bolak-balik ya, sering dipakai. Cuma awija lebih banyak dipakai di sutta, sementara moha lebih banyak dipakai di abhidhamma. Itu ya, itu pertama. Kemudian kedua, antara loba, dosa, moha apakah bekerja masing-masing sendirian atau ini ya. Nah, kalau Ramani mencoba memperdalam dengan abhidhamma, di sana akan jelas sekali ya. Jadi moha bisa bekerja sendirian hanya dengan moha. Tapi kalau loba bekerja harus disertai juga dengan moha. Begitu juga dosa harus disertai dengan moha. Jadi ada namanya faktor batin cetasika ya. Ketika kita berpikir dengan atau bertindak dengan loba, itu selain dengan loba juga disertai dengan moha. Begitu pula kalau kita berbuat dengan penuh dosa atau kebencian juga disertai dengan moha. Tapi moha bisa bekerja sendirian hanya dengan moha saja. Kemudian antara loba dan dosa tidak mungkin bisa bersatu, karena loba dan dosa ini saling bertentangan. Loba itu adalah melekat terhadap objek yang menyenangkan. Jadi kita tidak mau melepaskan. Sementara kalau dosa itu adalah menolak objek yang tidak menyenangkan. Jadi dua hal yang bertolak belakang. Makanya loba dan dosa itu selalu bekerja bergantian. Sementara loba bekerja, moha ikut di dalamnya. Dosa bekerja, moha juga ikut di dalamnya. Tapi moha bisa bekerja sendirian. Kira-kira seperti itu ya Ramani. Moga-moga bisa menjawab. Ya, terima kasih Romo. Tapi Romo, satu lagi. Kalau misalnya si moha bekerja sendiri, berarti dia kan apabila kita punya moha sedang bekerja dalam diri kita, berarti kita belum melakukan suatu tindakan ya Romo ya. Kita hanya merugikan diri sendiri. Betul nggak Romo? Tapi kalau misalnya moha bersekutu dengan loba atau dengan dosa, baru dia akan melakukan suatu tindakan. Begitu bukan Romo? Jadi gini, moha itu juga ada tindakan. Jadi moha itu kan salah satu anaknya, istilahnya itu kan ahirika, tidak malu untuk berbuat jahat. Kemudian anotapa, tidak takut untuk berbuat jahat. Itu kan sudah ada perbuatannya. Ya, kemudian satu lagi adalah udaca, adalah kebingungan. Jadi kita tidak bisa memegang objek. Misalnya ketika kita sedang, biasanya paling sering ketika kita sedang, misalnya contoh sederhana, ketika kita sedang dengar ceramah atau dengar kuliah gitu ya, kita biasanya kadang-kadang, aduh, itu tadi yang diomongin apa sih, saya nggak ngerti gitu loh. Nah itu karena ada udaca, ada kebingungan, kita tidak bisa memegang objek dengan baik, sehingga akhirnya kita tidak mengerti apa yang dibicarakan. Nah demikian pula ketika kita sedang
berpikir dengan ahirika, tidak tahu malu, tidak malu untuk berbuat kejahatan. Itu sudah ada perbuatannya. Ya, walaupun tidak melibatkan dosa dan tidak melibatkan loba. Ya, begitu juga kalau kita tidak takut akan akibat perbuatan jahat, itu juga kita sudah melakukan. Itu kira-kira. Oke, makasih Romo. Ya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Untuk pertanyaannya masih bisa satu lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Masih bisa. Masih bisa. Oke, ini dari Romo Edi ya. Iya, betul. Ya, silakan Romo pertanyaannya. Namo Buddhaya. Sudah kedengaran sore? Sudah. Sudah kedengaran. Ya, begini Romo. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya, Romo Edi. Romo, ketika kita, maaf ya, mungkin kalau sedikit belajar atau pernah belajar, pernah mengerti lah istilahnya. Apakah dengan loba itu sendiri kita bisa permainkan, Romo? Karena apa? Di situ ada somanasa dan domanasa, Romo ya. Ya, betul. Berbuat jahat dengan senang sedikit, dengan berbuat jahat dan tidak senang sedikit, Romo. Rasa senang dan tidak senang. Maaf, Lalu Pak, kalau sebentar ya, Romo. Romo, saya ralat. Jadi kalau pada loba itu tidak ada domanasa, yang ada somanasa dan UPK. Oh iya Romo, jadi dia berbuat jahat dengan rasa senang Romo ya, rasa Betul. senang ya. Nah, artinya dia bisa memperkecil dengan sedikit penyesalan Romo. Bukankah di sini dalam arti loba yang dia mengerti dia bisa permainkan Romo? Mohon penjelasan Romo. Artinya begini, dia berbuat jahat dengan mempermainkan, memperkecil lobanya Romo. Terima kasih Romo. Oh iya, saya mengerti. Ya, jadi gini ya, memang jadi kalau kita dari segi dipandang dari sudut abhidhamma, memang itu kan loba itu ada 8. Loba itu ada 8. Ya, jadi yang somanasa itu ada 4. Jadi somanasa itu disertai dengan rasa senang. Ya, kemudian kalau yang UPK itu disertai dengan perasaan netral atau tidak senang dan juga tidak senang ya. Jadi atau UPK ini kadang-kadang disebut adalah aduka masuka ya, aduka masuka wedana. Ya, jadi betul. Jadi kalau memang kita berbuat loba ini dengan penuh rasa senang, somanasa sahagatang ditigata sampayutang asang karikang dengan spontan, memang efeknya lebih besar dibandingkan kalau kita dengan UPK, dengan pikiran yang biasa-biasa saja, apalagi dengan disertai dengan diprovokasi atau diajak. Ini betul. Jadi tapi bukan berarti bisa dimanipulasi, Romo Edi. Jadi saya tidak mengatakan istilahnya bukan dimanipulasi, dalam arti kalau kita sudah mengerti bagaimana kondisi batin kita bisa kelola supaya kalaupun misalnya kita perbuatan loba ini kita tidak sertai dengan perasaan senang. Karena apa? Kalau kita berbuat loba dengan rasa senang, pasti akan ada pengulangan. Kita akan mengulangi kembali. Gitu. Tapi kalau kita misalnya berbuat loba ini tidak disertai dengan rasa senang, dengan UPK, kemudian dengan ajakan juga, nah ini yang akan membuat kita memang kadarnya menjadi sedikit lebih ringan. Demikian ya kira-kira. Oke. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama Romo ini. Oke, terima kasih Fania bantuannya untuk sesi tanya jawab kali ini. Oke, berakhir juga sesi kita hari ini dengan Pak Dr. Budiman Jayaputra. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengetahuannya yang telah dibagikan pada malam hari ini soal loba, bagaimana dasarnya loba itu terjadi, gimana kita secara mengendalikannya. Semoga kita bisa mengendalikan loba kita saat ini ke depannya, karena berita terakhir nih kita katanya Indonesia mau resesi ini Romo. Jadi supaya kita bisa ngendalin loba, hadapin resesi sebentar lagi katanya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Ci Sari ada pengumuman, Ci? Kayaknya nggak ada deh. Cuman umumin buat minggu depan ya. Oh iya, sebentar.
Spotlight dulu ya. Oke, Bapak Ibu semua, untuk minggu depan akan ada dari Domotok lagi dari Hu Si Xianji tentang tema transformasi. Jadi Bapak Ibu yang sempat kosong nanti malam minggunya silakan hadir kembali di waktu dan ruang Zoom yang sama. Oke, terus mengingatkan sekali lagi, jadi Bapak Ibu yang ingin dana, nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berdana untuk pembangunan Pusdiklat kantor Magabutri Jabar, silahkan mentransfer ke rekening BRI AN atas nama Majelis Agama Buddha Dharma Jawa Barat di rekening yang tercantum, atau di Bank Sentral Asia KCP Pondok Gede Plaza atas nama Lilawati SH di rekening yang tercantum di layar ini. Lalu tadi saya agak kelewat sedikit, mohon maaf. Nah ya, ini untuk Domotok kita di minggu depan dengan suhu Shi Xianji dengan tema transformasi. Oke. Sebentar, agak nge-lag komputernya. Oke. Ya. Demikian kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Budiman Jayaputra atas waktu dan pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kami. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu, Romo Ramani semua, saudara-saudari yang telah menyempatkan waktunya di ruang Zoom ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini, ada baiknya ditutup dengan doa. Kepada Cisari kami persilahkan. Bapak Ibu, marilah kita bersikap anjali. Terpujilah Tien Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, berkah hikmah bijaksanaan Trinabi Agung, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpancarkannya cahaya kesunyataan Dharma. Kami yakin kesadaran tahu yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat keluhuran Dharma Trinabi Agung, hiduplah semua dalam cinta kasih dan bahagia. Dengan kegiatan Dharma Talk yang kami laksanakan pada malam hari ini, semoga kedamaian hati dan kesejahteraan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Om Mani Padme Hum, mekarlah permata teratai suci, mekar. Demikianlah hendaknya. Sadu. Sadu. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Romo Ramani semua. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, saya live ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Budiman.